berdosa. Voting biar ada kenang-kenangan sama Mbak Bira nanti kalau 20 tahun lagi masih ingat saya. Ini di Singkawang sedang perayaan Imlek ya. Iya Pak. Ini udah hidup Pak? Mana nonton cembominya lagi. Kue keranjang Pak. Saudara-saudara, di Kemenak itu adalah pusat percontohan, maka kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Ingat teorinya ABCD ya. A-nya apa? Audiens. Siapa yang kita ajak ngomong? Ajak ngomong dosen Fir'aun seperti saya yang tidak pernah bersalah, itu berbeda dengan menghadapi Vira yang sering bersalah. Buat contoh yang ekstrim ya. Enggak apa-apa Pak. Jadi menghadapi atasan, juragan, bos, apapun namanya, itu orang yang tidak pernah bersalah. Kalau bersalah lihat poin 1. Itu cara ngomongnya berbeda dengan menghadapi Vira yang selalu teraniaya. Ini sangat berbeda. Kalau bagaimana strateginya? Nah, kalau menghadapi orang-orang seperti saya, yang seperti Firman tadi itu kaulan layinan. Apa? Kaulan layinan. Bahasa lemah lembut. Kalau dengan teman, kaulan sadidan. Bahasa kejujuran. Kalau pinjam 100 ya mengembalikannya 100, jangan 50 ya. Pinjam dulu 100, sama sering mengembalikannya 50. Ini kalau kemarin pesen kopi aja tapi ada ratap, ada kue, ada Tapi apa kan Bapak yang mau bayar. Oh gitu ya. Dibahas Ya, lagi. Nggak kaulan boleh itu Pak. sadidan ya. Kalau dengan dengan pasangan seharinya seperti dia ini kaulan ma'rufan sama pasangan si siapa sama pasangannya dia. Kayak nanya. Masa nggak ada yang selera kamu sama ini? Rahmat. Masa ilfil ini? Rahmat ya Pak. Ini 3350 ada. Ini 3350. Ya Allah ada harganya. Nah 23. Ya, di Pak Mikrot ya namanya. Vivo Pak. Rot ini biar laku kan. Ini suara terus pembakarnya tuh. Dia udah sold out Pak. Laki-laki suka ibu. Kenapa ya? Sebelah saya. Loh, usia 20 sampai 25 cowok itu ya itu suka eksplorasi dia dengan cewek-cewek ya. Cowok usia 20 sampai 25 itu masa eksplorasi dia, ingin mencari pengalaman baru, berpoligami baru, menjajal. Nanti usia 25-30 masa peneguhan diri, sudah mulai lelah berpetualangan dia itu kan. Resiko punya cewek yang cantik itu resiko, karena selingkuhannya lebih gini. Apalagi kalau ketemu cowok yang lebih kaya itu ya nantinya dewa ya. Terus gimana Pak komunikasi? Kembali. Nah makanya komunikasi dengan pasangan itu kolan ma'rufan. Apa ma'ruf itu apa Ustaz? Ma'rufan. Baik. Baik. Kalau sama pimpinan kaulan lain. Kalau sama teman bangsa dan sebagainya kaulan sadidan ya. Kalau sama adik kelas ya bocil-bocil kaulan balighon, bahasa menyambut. Jadi harus bisa memilih strategi yang tepat. Apalagi kamu ini kan nyubai, kamu tahu nyubai? Newbie, oh bacanya newbie. Orang baru ya, orang baru di lingkungan baru seperti dari sini dari Tasikmalaya ya, dari gunung turun ke kota masih ya. Oh ada Indomaret, ini assalamualaikum dulu apa enggak gitu kan masih bingung gitu kan. Ke ATM ini kok keluar uang gitu kan, bingung dia ini kan. Enggak gitu. Nah ini kan contoh ilustrasinya gitu. Biar jelas contohnya. Ya Vira ya. Nah, Vira ini kan sering wisata ke Indomaret kan adem. Di kampung Singkawang kan panas itu kan. Ya Pak. Singkawang Timur itu kan. Singkawang Tengah ya. Bisa betul. Jadi memilih komunikasi yang nah cara terbaik ketika kamu berkantor ya, di instansi pemerintah harus menghafalkan 2 kata
apa itu kata maaf dan terima kasih. Ya, apa ada yang bisa saya bantu? Dan pakai body language begini. Ya, sering-sering dilatih. Jadi bahasa kesopanan itu bodoh nggak apa-apa, yang penting sopan. Karena nanti pinter bisa sambil jalan. Nah, misalnya nanti kamu bingung ATM ini kayak apa pakai ATM? Enggak ya? Sabar ya. Dia coba kan. Nah, terima kasih juga harus sering diucapkan ya. Seperti Vira ini bagus sih. Nah, ini kurang panjang. Nah, ya cukup. Seperti ini. Yang kedua, diikuti ekspresi wajah seperti tadi. Nah, cukup. Ya. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 7 detik. Nah, sampai begitu. Ini pegawai itu memang begitu, pegawai itu. Ya Des ya. Meskipun utangnya banyak ya, nggak apa-apa. Atau ditolak sama Des, tetap semangat. Harus tetap. Alwi ya. Alwi harus begitu, tetap semangat. Ya. Terus kalau ngomong sama orang ya, itu lihat matanya tapi tidak lebih dari 3 detik. Nanti kalau kelamaan dikira naksir. Seakan-akan kita mengesankan bahwa kita itu perhatian dengan konten yang diomongkan. Itu bahasa komunikasi tadi apa? Paulang Yaina ya. Sebagai orang baru, orang yang masih hijau, greenhorn, ya, dalam bahasa ilmiahnya greenhorn. Orang yang masih hijau, polos, wajah innocent seperti Desi ini kan wajah innocent ya, wajah yang tidak bersalah kan. Jadi paling aman sampai berlagak seperti santri ya. Kalau misalnya gaptek nggak bisa mesin fotokopi, scan itu kan sampai nggak pernah fotokopi kan, umur ada mainan fotokopi paling lihat fotokopi yang ada mainannya. ya. Nanti sampai di kantor teknologi perkantoran itu kan mengoperasionalkan teknologi apa fotokopi, scan gitu kan ya, bisa scan. Kalau nggak bisa lihat tutorial di YouTube. Nanti Alwi buat tutorial cara membuka HP dan menutup aplikasi HP. Excel bisa Excel. Nah, sekarang harus sering-sering pakai Excel. Ya. Yang sering utang itu pakai Excel biar nggak lupa. Diutangi siapa ya. Excel. PowerPoint bisa. Ngomong bisa. Bisa. Huh? Yakin? Yakin. Oke. Jadi yang B tadi A-nya audien ya. B-nya behavior, perilaku kita. Jangan pakai perilaku berbaju, perilaku keseharian. Ini jilbabnya jangan yang warna menyolok, sakit mata itu kan. Ya iya, yang warna menyolok. Jadi harus kompak di satu tim ini ya. Senin dress code-nya apa? Berkonsultasi dengan pihak ya, dress code-nya. Kalau di Kemenang itu biasanya hari Senin itu pakai putih-putih gini kan. Jokowian, istilahnya Jokowian. Senin Selasa itu Jokowian. Nah, Rabu Kamis batik-an biasanya, Jumat bebas sopan. Biasanya gitu. Tapi tergantung dari masing-masing. Tapi kalau Senin Kamis Senin Selasa adalah Jokowi. Kalau di mana ya? Oh di mana? Di Bangkok. Bisa bahasa Thailand. belum Pak. Nggak sering lagu Thailand itu loh ya. Nompai, yang main-main. Itu pengisi acara nanti. Bisa ya. Kalau di Thailand ya berarti ada misi budaya ya. Kalau di luar negeri ini misi budaya. Cerita tentang Indonesia. Ya, karena dia ini selain sebagai bahasa magang juga sebagai diplomat budaya. Apa diplomat budaya? Duta budaya. Apa budaya apa yang bisa kamu sosialisasikan sana? Gaya Melayu. Iya. Sudah berapa
berapa suku Dayak di Kalimantan Barat? Banyak Pak, banyak jenis. Dayak Bakumpai, Dayak apa lagi? Ini salah satu anggota Panglima Merah. PDI. Apa lagi PDI. Panglima Merah lah. Hah? Nggak lanjut. Ngetren di YouTube ya. Panglima Pemuda Pancasila. bukan Panglima. Menteri. Dayak itu kan punya Panglima itu ya. Kan pakai baju merah-merah. Kalian Oh, kepala suku. kan merah-merah itu. Sat-sat. Nah, apalagi yang isi di Thailand siapa? Kamu sama siapa? Pagi, terus Fajri. Wajar ya. Berarti kalau anak UIN ya, meskipun orang luar kalau lihat UIN itu yang dilihat apa? Mesti paham Ulul albabnya itu. latihan ya. Mendadak ustadzah. Nih, kira ini. Karena nanti mungkin Ramadan. Kan di sana nggak ada Islam dikit Pak. Tuh, makanya membawa nama Islam. Islam yang moderat, ya kan ya. Islamisasi. Anikau sunati. Semuanya diislamkan. Ya. Orang nggak akan melihat jurusan sampai nopo. Yang penting UIN ini harus paham agama. Harus sama. Tapi saya kan jurusannya MPI bang. Gitu. Masih pun MPI, apapun tetap harus tahu. Ya. Hafalkan lah ya. Surat Ar-Rum 21. Surat Anas hafal. Ar-Rum 21. Surat Al-Falaq. Ini sampai Ar-Rum 21 nggak apa kan nikah atau Biar suami saya yang tahu. nah, jadi apalagi yang internasional ya harus membawa misi budaya, membawa misi. Nah, yang ketiga adalah C ya, condition. Kondisi. Harus tahu si kondisi ya. Siapa yang kondisi lawan bicaranya ya. Siang, sore, hari, sebagainya. Yang D, degree of communication ya. Kedalaman isi komunikasi. Jadi harus bisa bagaimana bahasa formal digunakan. Ada kalanya bahasa etnis ya. Kadang-kadang ada orang tersinggung nih ngomong bahasa Jawa, yang diajak ngomong nggak paham sama sekali bahasa Jawa atau Madura gitu kan, atau bahasa Singkawang gitu kan. Nah, ini harus tahu situasi kondisi ya. Kadang-kadang orang itu konflik karena penggunaan bahasa juga banyak seperti itu. Ya, siapa ya? Jadi, harus bisa mengkondisikan. Nah, di samping itu saudara-saudara nanti juga sampai mungkin akan menjadi tim konten kreator Instagramnya instansi biasanya seperti itu. Jadi mengisi pemberitaan di kalau nggak di Instagram ya di YouTube ya atau podcast. Sekarang kan juga lagi marak nih. Ada yang di kantor Kemenang. Daerah Jakarta. Daerah kamu di mana? Jakarta sini. Hah? Jakarta. Oh, di sini yang pas 17 itu yang Jakarta. Oh, Jakarta semuanya. Kalau yang pertama Kalau Jakarta berarti kebijakan yang sifatnya nasional ya. Seperti apa PPG? Yang paling sering ini kan pendataan PPG. Tahu PPG? Pendidikan Profesi Guru. Nah, saya sarankan sampean harus mendata kalimat-kalimat sulit yang sampean masih awam, yang nggak nanti ditanyakan ke saya. Verbal, apa Pak verbal itu? Verifikasi dan validasi. NUPTK atau NPTK. Nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian in-passing. Nah, itu kan nggak pernah saya pelajari. Ya kan? Nah, itu saya menghafalkan nanti ketika sampean ditugaskan di subdit ketenagaan. Nah, itu mesti ketemu gitu kan. Kandidasi guru-guru sertifikasi. Jadi sampean nggak doang-doang kowah-kowo. Tahu doang-doang kowah-kowo. Tahu doang-doang sampean doang-doang tahu. Apa doang-doang? Jadi nggak ngomong nggak apa browsing di internet dan sebagainya. Orang Jakarta itu harus cepet tas gitu. Makanya harus mulai sekarang dicicil, di browsing
di kalau bagian ketenagaan, bagian kurikulum, bagian apa itu di browsing ya kan, dilihat kata-kata sulit apa, nanti kalau nggak paham ditanyakan ke saya. Yang kedua harus tahu regulasi, peraturan ya, terutama tentang keguruan. Biasanya kan kalau di Jakarta penempatannya di keguruan kan, mulai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ya benar tentang telepati ya Mas. Telepati. tentang sistem pendidikan nasional ya, guru dan dosen Undang-Undang Nomor ya benar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 baca, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, peraturan tentang kemadrasahan sebagainya. Jadi ketika diajak ngomong diskusi sama pegawai sana itu enggak bosi, udah ngomong bosi, tapi sudah. Jadi sering-sering lihat podcast ya, lihat di YouTube situasi kantor Kemenang, profil Kemenang. Jadi sudah bawa informasi dari awal di Jakarta, dari Malang itu udah kayak informasi. Jadi orang menganggap sampai itu sudah sangat serius dan sangat siap. Begitu kira, jangan aja dipikirin sama ibu itu. Boleh gitu. Takdir pasti terjadi, santai. Jangan khawatir. Astagfirullah. Kayak lihat setan aja kamu. Enggak ada, Pak. Masa lihat ibu kayak astagfirullah. Harusnya kan masya Allah subhanallah. Masa Bapak kompor gitu. Astagfirullah. Enggak. Nah, biar nanti dia itu keluar dari sini helmnya itu kebesaran. Ya sama-sama LKPN biasa. Jadi ini berkaitan dengan etika kerja. Di Kemenang itu sangat mengandalkan etika kerja. Ya, etika kerja ini bagaimana kita berperilaku sebagai orang baru di kantor Kementerian Agama Pusat. Yang paling dikenal orang-orang itu adalah etika atau perilaku kita. Ya, kalau pinter tuh bisa diikutkan workshop, bisa diikutkan seminar, atau sama sekali aja membuat skripsi, tema skripsinya di sana juga nggak apa-apa. Jadi sekarang sudah 9 atau 12 sekarang? 6. Oh 6 ya? Kebalik berarti ya? Bapak. Nah sekalian ngambil data skripsi di sana. Nah, kemarin ini suara gini, Pak ini kalau ditunda begini gimana? Ini ditunda begini gimana? Saya diskusi ini, ya kan? Ya, Dilanjutkan nggak sebelumnya? salah. Dilanjutkan, nanti ambil data. Nanti untuk apa tinggal ambil lamaran ya. Amin. Ya. Jalur fast track nikahnya, bukan skripsinya. Nah, ini kayak Bu Devi begitu, Bu Devi. Tahu Bu Devi ya? Ke Jakarta sekaligus dapat jodoh orang. Sergap sekali itu kalau. Sounds good. Kayaknya dapat barokahnya begitu. Nanti kira juga begitu ya. Siapa tahu dapat pejabat di sana daripada sama Tiko. Banyak Kalah kasta kalau gitu kan. Kalah kasta ya. Nah, jadi saudara-saudara harus mempersiapkan diri ya. Tadi mulai minggu ini mencicil tentang regulasi, terus kata-kata sulit, terus bagaimana berkomunikasi. Jadi orang memenangkan persaingan. Orang memenangkan persaingan itu kuncinya kan 3 hal: leadership, diferensiasi, sama keunggulan. Seperti MC kita ini ya, Fajrin ini kan ya. Ini punya kemampuan, ya benar Fajrin ini kan yang kamu ceritakan kemarin. Iya Pak, itu yang semua ada saya ceritakan Mbak. Bukan ini tuh, yang anak Malang katanya itu SMA 2 itu. Iya aja Pak. Nah, iya. Jadi, nah sedikit-sedikit juga harus bisa mencuri perhatian itu Fajrin di konten. Nah, MC apa? Kan Jakarta itu kan ya. Siapa tahu nanti kalau ada tes CPNS atau tes P3K di sana itu orang ada loh alumni kita yang MPI tapi di Sekretariat Jenderal angkatan kedua atau pertama MPI Alfi keterima PNS anak MPI sini. Kalau kamu keterima PNS di Kementerian Pusat ya eling-eling terus ya. Jadi kalau pusat itu kan ruang kerjanya kan dari Aceh sampai Merauke sampai Papua. Kalau Kemenang daerah itu aja.
Jadi nanti bisa menemui Mbak Elvi, ya, tanya bagaimana cara bisa lolos CPNS di Kemenang. Soal-soal yang ya apa tahu nanti 5 tahun lagi lulus, 5 tahun atau 2 tahun lagi kamu lulus? 1 tahun. 1 tahun lagi ya? 1 tahun lagi lulus langsung daftar CPNS. Cara tip-tipnya, kalau di Pak Alfi ini lantai 3 di kantor Kementerian Agama itu lantai 3. Atau nanti saya beri nomor HP-nya biar bisa lebih akrab. Siapa bapak? Maksudnya Oh, Alfi ini dulu hampir putus asa kuliahnya. Hampir putus asa ya. Saya tahu banget karena saya setiap hari diskusi dengan saya. Karena LKP 2M, bapak ibunya itu kerja serabutan. Ibunya itu guru cuci serabutan gitu. Jadi ibunya itu dari rumah ke rumah cari cucian baju di bapaknya bekerja serabutan. Hampir putus asa, ngapain Pak, saya sekolah tinggi-tinggi toh nanti kembali ke Gresik, rumahnya di Gresik di Karangandong, Kecamatan Kedamaian. Buat apa mikir ilmiah gitu kan, mikir ilmiah terus toh nanti saya juga nanti ya paling ngurusi ibu di rumah dan sebagainya. Maka saya motivasi ya, meskipun nanti kamu jadi ibu rumah tangga, tapi kalau pola pikirnya maju, anak-anakmu yang akan lebih berkualitas, anakmu yang jadi dia habis lulus masih nganggur tuh, masih buat bisnis. Jadi pas tes CPNS mengalahkan 10.000 orang gitu kan, pola pikir induktifnya sudah dibangun dari awal. Saya tahu Pak, pasti mau bantuin kalian, karena dari zaman susahnya saya bantuin. Saya pesankan gitu ya, kamu ingat zaman susah kamu bantu yang ada di kamu, itu pasti gampangan ya. Nah itu kamu bisa yang mengalami pesimis ini kayak Bira ini, Pak Jintan MP ini kayak apa nanti masa depan saya, Ini duduk. ya Alfi ini pendokter, Alfi ya hampir di titik 0 minus itu bisa belajar. Jadi digali ya sama Alfi. Atau ada juga di senior kita ya kelas kamu di Dewan DPR RI. Katanya di DPR RI. Ada ya? Nah, di DPR RI ada. Lupa namanya. Itu juga keterima di sana itu. Dulu ngawalnya ya dia diberangkatkan magang di memang tujuan kita memberangkatkan magang ke Jakarta ya biar kamu ini keterima di kantor itu. Kalau ada lowongan itu orang udah kenal duluan gitu. Nah, pertama jadi staf kan, staf itu yang untuk kopi dan sebagainya. Tapi ya kamu harus punya added value, nilai tambah. Nilai tambah itu kadang-kadang ya, deh nanti kalau enaknya di kebijakan ini kayak apa ya? Jangan ngomong itu cair gitu kamu. Dia punya bahan itu, jangan aduh Pak saya nggak diajari di kampus Pak saya ini. Jadi kalau di DPR RI ya harus tahu komisi 1 menangani apa, komisi 10 menangani apa, komisi 10 menangani apa. Komisi 10 ini komisi pendidikan, komisi 2 pertahanan keamanan, komisi 3 hukum dan politik. Ya bisa aja orang itu ngetes sampean. Modalnya bertanya ya, kayaknya kan begitu ya. Tapi sebenarnya ngetes sampean. Jadi Jakarta itu mainnya begitu, mainnya harus cantik gitu. Makanya selain seni berkomunikasi itu harus menangkap peluang. Ya Vira ya. Ya Bapak Ijo ya. Pak Ijo. Nah, cowok-cowoknya kamu kalau Bapak Ijo kan cari Jo. Panggilannya Joy. Ya Alwi ya. Jadi, ya itu salah satu membahagiakan dosen begitu. Jadi kamu nanti juga begitu yang menghadapi pejabat di Jakarta. Paham nggak paham? Tetap begini. Gak usah mau disetir. Iya itu begitu. Lagi Pak. Apalagi Safa ini Pak wanita kan butuh perhatian. Gak pernah kan kamu ngomong Berarti gitu. bukan wanita berarti. Jadi
apalagi berhadapan dengan ibu-ibu Jakarta ya, yang sosialitanya tingkat tinggi ya, yang sampai mungkin terpukau dengan intring-intringnya itu kan, balungnya. Jadi kalau kamu dijajarkan itu sangat beda kasta sama sekali. Itu jangan minder. Apalagi sama bapak. Bagi sama saya. Enggak pak, maksudnya itu Apa? kalau misalnya Mau minta nilai C apa D apa ngulang? apaan? Ampun mbak. Ya kamu, sebenarnya kamu tetap nilainya dari saya kan. Iya, iya bapak. Enggak, saya nggak pernah kasih nilai. Selama ini saya kasih nilai, pernah nggak kasih nilai B? Nggak pernah. Syafaat dari saya. Siapa? Makanya nanti itu di Kemenak itu juga begitu. Mungkin kamu gaptek ya dengan perkembangan mesin-mesin gitu kan ya. Yang di Malang aja nggak ada mesin seperti ini pak. Atau aplikasi ini nggak pernah saya temui diajarin. Kalau itu nggak pernah. Tapi karena tadi kamu baik gitu kan, cekatan gitu kan ya. Akhirnya orang Kemenak ngasih syafaat gitu kan nilainya. Nah, saya termasuk jalur pegawai yang syafaat. Saya kan keterima ASN ya. Tahu ASN? Tahu. Aparatur sipil negara. Nah, aparatur sipil negara ini kan terbagi dua nih kan. sipil. Ada yang namanya PNS, yang itu diidam-idamkan sama Wira ini. Ya kan? Kan ini calon suaminya PNS gitu kan, pegawai nunggu surat, pegawai nganggo serabutan, ya kan? Bukan, pegawai negeri sipil atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian. Nah kami ini saya merasakan sekali nih kemampuan terbatas gitu kan ya. Terus juga IPK juga hancur pada waktu kuliah ya. Nah diangkat pegawai karena jalur P3K, jalur syafaat, karena jalur pengabdian selama bertahun-tahun di sini gitu kan. Nah ini diangkat jadi siapa tahu gitu loh ya. Sak mentok-mentoknya kemampuan sama, sak mentok-mentoknya. Jadi mentok nih Pak. Excel gak iso ya kan. Hanya mengharap belas kasihan dan rasa iba dari orang lain. Ketika dikenal, nah, penting kan. Stresnya begini. Datang ke kantor. Iya, datang ke kantor itu sudah nggak pernah telat. Senyum. Jadi datang paling awal, pulang paling akhir. Nah itu yang saya lakukan di Win Malang begitu. Sampai saya dijuluki kontraktor Win Malang. Kenapa? Pagi buka mikro jam 6, pulang jam 10 malam paling akhir. Sehingga saya dianggap kos di sini di mikro. Iya dulu itu begitu. Itu di tanda dua. Jalur pengabdian itu begitu. Jadi berusaha ada satu yang apa passion sampai kuat apa atau paling enggak lah dekat dengan pelanggan itu customer yang orang-orang kan sabar itu kan ada orang itu kan rewel itu minta cepet kalau mau terutama urusan haji. Haji itu kan orang tua kan yang nggak paham IT, sedangkan harus daftar haji itu harus paham aplikasi. On off aja bingung, login, logout itu kan repot itu ya kan. Membahasakan file itu dalam orang tua itu kayak apa tuh? Repot kan menjelaskan, coba jelaskan file itu apa? Orang tua, repot kan itu kan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, semoga berkesan bagi kita semua. Jangan lupa minggu depan kita kumpul lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pak. Oh jauh. Dari Sumatera. Padahal itu Pak. Naik pesawat. Jadi begitu ya. Ada pertanyaan? Siapa? Persiapannya apa selain uang? Mentalnya apa? Kamu melihat Kemenang ini optimis apa pesimis? Optimis Pak. Optimisnya apa? Keyakinan kamu apa? Belajar. Belajar apa? Belajar semuanya Pak. Kayak Senyum. strategimu apa? Saya tanya strategimu. Persiapan strateginya apa? Sudah browsing belum?
Nah, apa informasi yang kamu dapatkan? Saya lihat di kertas kan saya kan apa nulis Tis. Nah, singkatan tahu. ya sedikit Pak. PTKIN apa? Duluan Harus tahu bedanya STAIN sama IAIN. Sama WIN. Sekolah tinggi agama. Tapi dia itu OSIS masih ada sekolah. Kalau sekolah tinggi kan OSIS ya, lembaga mahasiswanya. Kalau kita kan DEMA gitu ya. Tinggi. Nah, kalau Dikbis ini harus tahu apa istilah-istilah litap dimas. Apa litap dimas? Dosen itu setiap tahun harus melakukan penelitian. Ruang untuk berkompetisi memperebutkan penelitian itu namanya litap dimas. Kemudian kenaikan pangkat dosen, angka kredit. Nah, fokus semester SKS lah. Ya. Jadi dosen itu kinerjanya dilihat dari angka kredit. Jadi kamu kinerja bagus itu kalau tulis berapa sekolah, tulis buku berapa sekolah, kemudian melakukan pengabdian. Ini kamu yang di bagian Diktis itu ada yang memverifikasi kenaikan pangkat dosen dilihat dari sekolahnya. Verifikasi dosen seluruh Indonesia kan di sana, itu banyak sekali. Mungkin gambarannya ya. Terus pengajuan alih status dari STAIN ke IAIN misalnya. Apakah layak sekolah STAIN ini dijadikan IAIN atau dari IAIN ke UIN? Yang mesti kayak gitu-gitu tuh. Kurang akreditasi. Jadi istilah-istilah itu sama minimal nggak asing lah. Ini nanti kalau disuruh jadi tim kepanitiaan, sosialisasi borang apa di webinar, Tim sukses. Membuat Google Form, sudah bisa buat Google Form, daftar webinar apa sudah bisa. Yakin? Kalau kira semangat, ini saya semangat. Tadi udah salah Pak. Kok lanjut lagi? Katanya jauh daripada. Oh iya. Saya ini kasihan. Siapa namanya? Tri. Di sini pun. Dia siapa? Calon Kalau rektor. Diktis itu begitu ya. Jadi Diktis ini menangani perguruan tinggi itu tidak hanya Islam ya, ada perguruan tinggi Buddha juga, Hindu juga ada. Di Batu ini juga ada sekolah tinggi agama Buddha. Tahu? Di Batu ini ada wihara. Sebelum itu tahu wihara di Batu itu yang naikin jangan naikin. Ya, Karena Ploso itu kan ada pom bensin. ya. Nah, ini ada wihara. Indomaret Ya kan? Nah, itu sekolah tinggi agama Buddha. Gundul. Iya. Pedande. Tak ya. Iya kayak ustadz-ustadznya Sasana agama. Sasana agama Buddha. Kurusan. Kalau mau sekali-kali main ke sana gitu kan. Persyaratan. Iya biar tahu apa kuliah jurusan agama Buddha itu kan. Agama Iya, jadi mereka kekurangan penyuluh agama Buddha ya. Jadi kemudian agama itu bukan hanya ngurusi agama Islam saja, kan? Tapi ngurusi semua agama, termasuk Konghucu. Tahu Konghucu? Jadi kalau yang agak rumit ini seperti di Kalimantan ini, kayak Kahayan itu agama apa aliran Buddha ya? Kalau itu animisme, dinamisme. minoritas itu. Satanisme. Ada ini yang beragama. Ateis. Terus yang kedua kalau Kementerian Agama ini tentang moderasi beragama ya. Ini isu yang paling utama. Ini sampai nanti juga mungkin akan jadi duta moderasi beragama.
harus tahu moderasi beragama itu apa, dasar hukumnya apa. Nanti kalau ada sosialisasi pantas lah jadi salah satu peserta atau panitia mesti akan dilibatkan di panitia-panitia dan mungkin akan bersaing dengan kampus lain ya. Kampus lain. Inilah persaingan itu menunjukkan bahwa kampus kita ini memiliki banyak keunikan dan keunggulan. Seperti Wira ini kan, nah ini kan bisa nyanyi gitu kan. Malam itu bisa kan? Jadi di kantor nyanyi terus tiap hari. Minimal ada fungsinya lah daripada gak ada fungsinya. Astagfirullah. Kok ngeliat setan aja ya mas? Ngelihat bapak. Kan ngelihat bapak ngelihat sini. Nah, gitu. nanti di Bangkok apa di Pattaya? Bangkok. Bangkok ya, apalagi Bangkok ya. Bangkok ini salah satu nama ibu kota terpanjang di dunia nama Bangkok. Wah. Salah satu kota yang paling banyak dikunjungi turis sedunia itu Bangkok. Paling banyak Bangkok. Nah, jadi sebenarnya Vira juga bisa menjajaki ya peluang beasiswa S2 ya di PDB. Syukur-syukur di Chulalongkorn University. Biswa di Kamu saya rektor. Jadi cari informasi. Ada juga sih alumni UIN Malang yang kuliah di Chulalongkorn, tapi biologi. Mandan 27 di Kalau tangan selatan yang judi bola. yang bisanya apa itu saya. King gitu. Seperti itu. Sudah ngantuk? Nah nanti kalau bisa usahakan kalau di kantor jangan malap gini ya kalau ngantuk ya. Malah nyedot nanti saya. Sedot. Kalau perlu matanya begini dipasangi apa itu? Jadi usahakan sedapat mungkin yang pertama menahan tidak hibah ya ini benar. Nah, selama 3 bulan harus bisa. Jangan sampai update status yang nggak enak di WA ya. Ini jadi viral gimana? Jadi nanti kalaupun Vira mau hibah, tolong tangannya di plaster atau Gimana? jarinya yang penting jarinya ini hibah di WA apa ini. Jangan sampai membuat konten TikTok yang menyindir institusi. Nanti kalau viral saya yang menang. Kayak seperti ya Boso Padang itu kan menyindir tempat KKM ya. Kurang begini. Nah, jangan sampai juga begini. Pak, tempatnya kurang nyaman, panas atau gimana. Makanya tolong ini ya. Nanti kalau Vira kumat obatnya langsung diminum. Yang ngasih obat banyak. Dan obat yang paling mujarab adalah dilempar uang 1 juta. Itu biasanya langsung selesai. Itu saya langsung diem. Tapi itu berat. 1M. Ya, 1 ember. Kalau dia ini nggak cukup 1M, 5M. 5 kali minjem. Sama bapak. Ini calon-calon istri yang ahli ruqyat dan hisab. Allah walau bisawab. Vira ini salah satu calon istri yang ahli hisab dan ahli ruqyat. Jadi Alwi tolong ya. Sini lo. Nanti kalau memang Kenapa sih ditakdirkan, saya terus? kalau mau ditakdirkan jadi calon pendampingmu di surga nanti. Ya, kalau Vira ini adalah ahli ruqyat dan ahli dompet Kenapa kamu. sih saya tuh yang jelek-jeleknya terus? Enggak bukan, nanti dompetnya Alwi itu diuyat dulu, baru dihisap. Biasanya begitu. Kelakuannya si Vira itu Astagfirullah. uyat dulu ya kan. Kalau ada dihisap dompetnya. Ya bapak pengalaman. Ya, Tahu lagi pakai hisap tahu gitu. lah. Ini kan
obrolan suami veteran kan begitu. Nah, si Alwi ini adalah contoh suami yang setia. Ya. Setiap hubungan ada di sini, ada di sana. Bapak di lingkungan UIN ada. Ada, makanya harus kamu jaga karena si Alwi ini suami yang samawa. Aku tuh dijodohin Ya, samawa. Samawa itu istri pertama Sakina, istri kedua Mawaddah, istri ketiga Rohma. Samawa ya. Ya. Istri satu cukup, ya. Dua lebih baik, tiga sempurna, empat surga dunia. blacklist yang kayak gitu. Nah, ini saya dapatkan ketika saya umroh di Mekah. Nah, Bapak nggak pedagang. tobat. Oh, ini cerita hikmah umroh gitu kan. Jadi ada kisahnya itu ada orang pedagang dari Myanmar gitu kan. Biar nggak dosa-dosa banget gitu. Lah nah ini cerita hakiki hakiu gitu. Ketika saya umroh itu ada pedagang dari Myanmar gitu. Myanmar itu menawarkan apa rumput Fatimah. Brong. Ini menjadikan istri satu cukup, dua lebih baik, tiga sempurna, empat. Cara jualannya orang di Mekah tuh. Nanti kalau kamu ke Mekah dipanggil Saiful Jamil. Siapapun orang Indonesia tuh kalau laki-laki Saiful Jamil. Bapak saya juga. Pokoknya laki-laki itu. Kalau perempuan siapa itu dulu? Saya pulang. Mulan Jamila apa siapa dulu? Perusahaan kalau kamu itu Bang Ade. Ya, kalau di Mekah itu pakai rupiah itu masih laku, nggak perlu tukar real gitu kan. Nanti umroh bareng lagi. Dan boleh sekarang akad nikah di masjid. Iya. Kan asik gitu kan akad nikah di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Boleh, Pak. Sekarang ya boleh. Bayar. Nggak tahu, saya belum nikah di sana. Akad nikah sana boleh. Coba. Istri berapa, Pak? Nggak berani saya. Untuk saya turun berdo gimana? Tidur di pos ronda gimana? Malam. Ya, tapi yang ini cukup lumayan lah ya. Dengan suami yang untuk putri juga saya rasa pas. Ya putri ya. Makanya putri cari pria yang berwibawa. Tahunnya dari depan. Saya dulu dicurhati putri ini cari pria yang berwibawa. Ya putri. Bapak udah depan mata. Jadi putri menginginkan sosok pria yang berwibawa mobil, dibawa ATM Gold 100 juta. Baik tahun minimal. Itulah apalagi yang disampaikan. Secara garis besar seperti itu. Ya. Pokoknya bagaimana saya memenangkan pertempuran. Jadikan magang ini sebagai pansos. Oh, pansos. Panjat sosial, memperbaiki kasta sampai yang masih rendah. Nah iya sampai ini kan belum apa-apa kan. Ya nggak? Cari peluang gitu seperti Fajrin ini kan. Ya, harus bisa memaksimalkan. Jangan memikirkan kelemahan sampean. Jangan memikirkan kelemahan. Sampai ini laki-laki sudah sekitar 6, jangan dipikirkan. Ya, hanya masa muda. Mungkin Pira ini kan memimpikan calon polisi seperti bapaknya. Tidak ada, Pak. Enggak, tidak ada kan polisi bapaknya. Nah ya Allah walau Polisi ini terlalu high class ya bagi dari sini. Mungkin di Munak juga bisa jadi ajang cari jodoh. Enggak ya? Enggak salah ya? Nah itu saudara-saudara seperti itu peta persaingan kita. Jaga nama baik Almamater ya dengan segala keunikan sampean. Jadi nanti saling berkolaborasi. Yang nggak bisa PowerPoint bisa ngajari yang PowerPoint. Sebagainya. Saling kontak-kontakan meskipun di DPR RI di kantor kementerian saling kontak-kontakan.
CFD-an bareng di Senayan apa di GBK. GBK apa saling bertukar informasi. Atau kalau perlu ada peluang staf ahli senator ya, mungkin peluang staf ahlinya Komeng misalnya ya. Iya. Nah, coba cari peluang kan Komeng terima senator ya, Komeng punya bakat stand up komedi gitu kan. Wira ini kan bakatnya artis yang teraniaya gitu kan. Cocok di sinetron Indonesia gitu kan. Asap Kumbu penyanyi gituan. Ya, seperti itu. Intinya di kawasan baru harus punya sifat adaptif, bisa membaca arah perubahan. Jadi jangan hanya stagnan ya. Stagnan itu artinya sampai mengisolasi diri. Misalnya membuat grup kecil. Misalnya kalau 4 orang cewek kumpul, itu biasanya ngerasani cowok biasanya, benar kan? Atau ngerasani cewek? Makanya ngaji. Syukur lah ya, arang biji gitu kan. Nah, sering-sering juga itu ya budaya makan bareng gitu kan. Setiap hari apa makan bareng atau apa. Atau silaturahmi ke rumah orang-orang yang dianggap sebagai penasehat sampai di Jakarta. Jakarta kan sangat jauh ya. Kalau sampai sakit, sampai apa, sampai dari orang yang care sama orang itu bisa dikali. Gitu. Ada pertanyaan? Sudah Pak. Masih kurang. Oke, saya lanjutkan buat sama. Sudah Pak. Oh sudah. Kayaknya tertarik sampai mata berbinar-binar. Ya pulang. Minggu depan kalau ingin kuliah lagi secara tatap muka ya gabung di aula gitu. Tapi agak pagi tapi sama Pak Prayudi. Biar nggak ngulang-ngulang. Berarti 3 kelas. Iya. Tapi cukup ngomong. Tapi kalau kepingin santai nggak apa-apa. Sambil ini kan stunting. Bapak Bukan. di kopian aja. Bangkrut saya itu kalau Puas. Bapak nggak jadi. nggak berani ya. Takut nilai E ya. Seperti dia ini loh. Santai gitu. Sampai sekarang aja masih tahan perwalian dengan saya. Kok bisa datang? Nah, dulu aja tuh dia perwalian nih nggak seperti kamu. Syarat perwalian itu nulis, terus ikut di pare itu tulis. Ini sumpah lah. Bapak tuh kejam kan? Kejam tapi kan pegangan nih. Dosen itu dikenal kembang. Kalau nggak kejam ya paling sabar. Akan pilih di mana? Sabar atau paling kejam? Sabar lah. Sabarnya perlu pengorbanan. Aduh, aja alasan. Iyalah, dosennya nggak pernah bersalah. Maaf. Iya. Saya rasa itu Safa masih ada statement akhir yang ingin diucapkan. Semangat ya. Nanti kalau nggak semangat yang baunya Alwi siapa dengan mata yang terbuka. Kayaknya Alwi banyak banget nih. Nah iya kan kalau orang suci masih lurus-lurus saja. Kamu harusnya bangga punya Alwi. Nanti kalau sudah direbut cewek lain baru nangis. Merasa kehilangan selamanya. Putri kalau sembunyi. Nggak apa-apa. Dia Kan, nggak ngerti apa dia. nggak apa-apa, ini kan sebagai pertaruhan. Bagaimana menguji mental. Ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq. Kapan lagi membuli kamu tuh kapan lagi? Nanti 3 minggu lagi nggak ketemu kamu. Siapa yang saya bully? Yang sudah teruji kebuliannya kan kamu. Nah, bagi saudara-saudara, kalau tidak ada pertanyaan atau nanti kalau ada pertanyaan bisa dilempar di WA. Kalau balas saya WA-nya kelamaan, HP saya masih dipakai anak saya. PC. Masih dibuat. Bahkan anak saya lihat di YouTube itu Bapak, itu melon. Koko Pak. Apa? Anak yang ketiga, anak saya 4. Nah, ini
Atau kalau fotonya masih pegang istri ya, dicek dulu. Seperti itu. Iya, Pak. Semoga Vira tetap semangat dengan saya. Besok saya nggak di sini lagi. Yang berani membuli Vira kan saya aja ya. Saya pun sering membuli. Vira Putri tetap semangat ya, meskipun Alwi jauh di mata, dekat di hati, tetap semangat. Nggak usah nangis-nangis bahagia. Ibu ini juga masih terbuka hatinya. Putri siap menerima. Coba dilihat lah. Aku ke bawah nih. Kapan lagi saya itu bisa? Karena saudara-saudara, karena saya yakin belum sarapan, saya juga belum sarapan. Tanggal 2. Tanggal 2. Mbak, saya Pak nggak masuk aja. Ini besok semangat ya. Terus jangan sampai ngerasani teman satu kelompok. Siapa? Bisa nggak? Yang cowok bisa, cewek ini saya nggak yakin ini kan. Ya Allah, Pak, kita tuh besti kan. Yakin ini Kang Dipa, bisa nggak? Bosan nggak boleh sih. Nah, apa ya, status WA-nya jangan yang galau-galau ya. Harus finish meskipun sakit. Oke, saya rasa gitu sangat sulit mengakhiri perkuliahan. Nggak pernah nih Pak. Doa saya, harapan saya semoga kalian sukses. Amin. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nangis. Silakan, Bang. Selamat. Kok belum sarapan gitu, Pak? Sama saja.